Para saudara yang budiman, dalam perjumpaan kita yang terakhir, kita sudah memperdalam satu hal, yakni hubungan antara kehidupan spiritual dan kehidupan manusiawi seorang manusia Kristiani. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita untuk memperdalam sisi manusiawi yang sangat mendasar dan sangat penting untuk sebuah pertumbuhan spiritual. Karena tanpa kesadaran manusiawi, kehidupan spiritual itu tidak akan bertumbuh dengan lebih baik. Justru sebaliknya, kehidupan spiritual akan tersendat-sendat, pertumbuhannya akan tidak berkembang dengan baik karena kelemahan untuk menyadari kemanusiaan. Jadi sisi ini adalah sisi yang sangat penting untuk menjadi manusia yang utuh. Manusia yang utuh secara spiritual, juga manusia yang utuh secara manusiawi itu sendiri, secara psikologis, secara sosial, secara biologis. Manusia yang merangkum semua hal di dalam dirinya. Untuk sampai ke sana, saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang dikatakan oleh seorang psikolog humanistik. Ketika dia berbicara tentang diri, ada satu hal yang sangat penting dan mendasar, bahwa diri pribadi itu pada dasarnya baik adanya. Itu konsep diri yang sesungguhnya yang nanti menjadi selaras dengan konsep Kristiani. Karena manusia itu diciptakan baik adanya. Kita satu sama lain harus mampu untuk melihat kebaikan yang ada di dalam diri seseorang. Dan bagi tokoh humanistik ini, diri itu selalu bertumbuh ke arah yang baik. Betapapun di dalam diri pribadi itu ada kelemahan, ada keterbatasan, ada kerapuhan. Tetapi pada hakikatnya dia bertumbuh untuk menghasilkan buah yang baik. Itu prinsip. Dan prinsip ini adalah prinsip yang sangat Kristiani. Mendahulukan untuk melihat kebaikan di dalam diri seseorang. Pribadi itu menjadi pribadi yang positif. Pribadi yang mewarnai hidupnya dengan optimisme. Bahasa lain dari optimisme adalah iman. Seorang yang mempunyai iman yang kuat, dia akan selalu optimis dalam hidup. Betapapun situasi-situasi yang membuat dia menjadi tidak optimis itu begitu banyak. Tetapi sebagai seorang beriman, dia harus tetap optimis. Carl Rogers, nama tokoh itu, seorang psikolog humanistik, dia memandang bahwa diri pribadi yang baik itu, yang dimiliki oleh seseorang itu, harus mampu bertumbuh dan mengembangkan 3 hal yang akan menyertai bagaimana seseorang itu di dalam komunikasinya dengan orang lain. Minimal kita memenuhi 3 komponen dasar ini. Yang pertama, penghargaan tanpa syarat. Saya beri contoh, misalnya seorang ayah, dia berkomunikasi dengan anaknya. Komunikasi itu haruslah komunikasi yang bebas dari syarat. Ketika seorang ayah menghargai anaknya apa adanya, tanpa syarat, ketika dia mencintai anak, pada kesempatan itu sudah memberikan ruang untuk pertumbuhan supaya terjadi di dalam diri anak. Ketika ayahnya memberikan perhatiannya, memberikan cintanya tanpa syarat, ayah itu telah memberikan ruang yang besar kepada anak ini untuk bertumbuh menjadi pribadi yang sehat. Sehat secara spiritual,
sehat secara sosial, sehat secara psikologis, sehat sebagai pribadi yang utuh. Yang kedua, empati. Empati dapat kita terjemahkan sebagai compassion. Ikut merasakan secara umum. Sebenarnya dalam arti yang lebih konkret, ikut menderita. Ikut ambil bagian. Unsur yang sangat penting di sini adalah ikut. Berperan serta, berpartisipasi, ambil bagian. Misalnya seorang anak ketika dia sedang mengalami pergulatan dalam relasinya dengan sahabatnya, misalnya seorang anak perempuan, dia mengalami persoalan dalam relasi dengan temannya yang laki-laki. Seorang ayah yang punya empati tidak dengan serta-merta mempersalahkan anak ini. Kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Tetapi sebaliknya, ayah ini berusaha untuk mencoba masuk dalam pengalaman di mana anak ini dalam tanda petik memberontak atau bergelut atau bergulat dengan pengalaman-pengalaman yang bahkan mungkin itu pengalaman yang menyakitkan. Hanya kalau seorang ayah bisa ambil bagian dalam arti ikut merasakan, ikut menderita, anak itu dia mengalami sebuah pengalaman diterima, dihargai, diakui. Ini akan memberikan sebuah pemahaman baru kepada anak itu. Bagaimana nanti dia berhadapan dengan temannya itu. Dia akan menjadi pribadi yang positif. Karena dia mengalami hal yang positif di rumah. Diperhatikan, ikut dirasakan pengalaman oleh ayahnya. Maka dia pun akan berpandangan positif ketika kemudian nanti berjumpa dengan temannya itu. Ini pengalaman yang akan membantu anak ini atau orang-orang ini untuk bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Yang ketiga, poin yang sangat penting, yaitu orisinalitas. Seorang ayah misalnya ketika mengalami atau mendengarkan sharing dari anaknya, seorang ayah harus jujur. Jujur pertama dengan dirinya sendiri. Hanya kalau ayahnya ini mengatakan dengan jujur tentang hal ini, dia akan menolong anak ini untuk bertumbuh juga menjadi pribadi yang jujur. Dia tidak akan bertopeng dengan pengalaman-pengalaman yang dia alami. Tetapi sebaliknya justru ini akan membuat anak ini bertumbuh dan berkembang. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan. Tetapi karena dia mengalami pengalaman orisinalitas yang dialami bersama ayahnya. Tapi ayahnya harus mengatakan apa adanya. Jadi orisinal itu berarti apa adanya. Bukan ada apanya. Itu hal yang sungguh berbeda. Dan menjadi pribadi yang asli itu adalah menjadi pribadi yang memberikan ruang juga kepada anak itu. Atau kepada siapa saja yang kita jumpai untuk bertumbuh dan berkembang. Yang dalam bahasa Carl Rogers itu pribadi yang sejati. Pribadi yang sejati itu adalah pribadi yang mencakup 3 hal. Dalam hidupnya mau berani untuk menghargai orang lain, mau bersikap empatis, dan mau bersikap orisinil apa adanya dengan realitas yang dia hadapi. Ini akan membuat kita menjadi berkembang, bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Utuh secara spiritual, utuh secara psikologis, utuh secara sosial, utuh secara biologis, utuh secara holistik lah, ya, pribadi yang sesungguhnya. Mari kita sebagai orang Kristiani bertumbuh menjadi pribadi yang sungguh manusiawi. Seorang Kristiani sejati itu dia harus sungguh-sungguh manusiawi.